menurut aku sebaiknya kita batalin kontrak yang baru. Maksudnya? Maksud aku, lebih baik kita menggunakan kontrak pernikahan kita yang lama, yang nggak mengharuskan kamu punya anak. Aku nggak mau kamu kehilangan nyawa hanya untuk melahirkan anak yang bukan rencana kita. Di permintaan Papa. Kamu Alia kan? Perempuan yang lagi viral di restoran Susti berantem karena ngerebut calon suami orang, ya kan? Dan aku juga kaget banget loh, ada berita terbaru dari kamu. Karena kamu udah dorong papanya Jenny sampai ke jurang. Kamu nyelakain papanya Jenny. Ih, jahat banget sih kelakuan kamu, ih! Mbak, Devan, hati-hati ya kalau ngomong. Devan. Ya apaan sih orang bener adanya ya cerita itu ya? Mau kemana kamu? Mbak, jemput lo. Saya belum selesai bicara. Kamu ini benar-benar perempuan jahat kamu ya? Hei, cukup ya, cukup. Saya udah cukup sabar mendengar tuduhan Mbak terhadap istri saya. Tapi kalau Mbak berani nyerang istri saya secara fisik, saya nggak akan tinggal diam. Saya nggak akan segan-segan membawa masalah ini ke kantor polisi. Mau kita selesai di kantor polisi? Semuanya yang ada di sini, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, saya mau kasih tahu ya, perempuan ini namanya adalah Alia. Alia ini nih, mas-mas, mbak-mbak, dia udah mencelakakan Pak Wildan. Kamu udah dorong papanya Jenny sampai ke jurang. Kamu nyelakain papanya Jenny. Kamu yang udah dorong papa aku ke jurang kan, Alia? Kamu yang udah bunuh papa aku kan, Alia? Kamu pembunuh, Alia. Devan, Ya, kalau nanti Om Wildan ditemukan dalam keadaan tidak selamat, itu artinya aku yang udah nyebabin Om Wildan meninggal. Dan aku yang udah bikin Jenny kehilangan ayahnya. kamu kok ngomong gitu sih? Kamu kan nggak salah. Justru karena Om Wildan nyerang kamu, akhirnya dia terpleset dan jadi jatuh sendiri ke dalam jurang itu. Tapi karena aku lari ke arah jurang. Coba kalau enggak, Om Wildan gak akan jatuh ke bawah sana. Itu semua salah aku, Devan. Alia, kamu tuh jangan overthinking. Kamu kan lari ke jurang karena kamu mau nyelamatin diri dari serangan Om Wildan. Gimana tiba-tiba kamu yang nyerang Om Wildan?
Kamu pasti jadi mikir begini karena komentar netizen-netizen di medsos yang nyalahin kamu kan. Kamu jangan terpengaruh. Karena mereka kan nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kita yang tahu faktanya. Tolong ya Alia, kamu jangan terpengaruh. Alia, menurut aku ya, kamu minta tolong sama Dara untuk bikin video klarifikasi, jelasin apa yang sebenarnya terjadi. Buat apa? Ya biar adil. Dia kan bisa memberikan klarifikasi sebagai saksi mata objektif yang ada di lokasi kejadian. Kalau misalnya aku yang ngasih klarifikasi, orang kan pasti akan bilang, ya dia kan suaminya, pasti berpihak ke istrinya. Tapi kalau Dara, nah dia bisa jadi saksi yang objektif. Ya, kamu coba hubungin Dara. Ya udah, aku hubungi Teteh. Masih belum diangkat. Teteh nggak angkat ya, Fine? Ya udah, aku coba hubungin HRD ya. Halo, selamat siang. Saya minta tolong dikirimin alamat dari Dara sekretaris saya ke HP saya sekarang ya. Saya tunggu. Baik, kasih. Ini udah dapet nih. Dia tinggalnya di apartemen Gria Aruni. Itu di dekat sini. Yaudah, kita langsung ke sana ya. Ranti, pasti dia mau ngasih kabar nih soal Alia. Halo? Gimana? Lo udah berhasil bikin Alia nangis di depan umum? Jen, sorry Jen, gue gagal. Maaf ya, gue gak berhasil mempermalukan Alia di depan umum. Hah? Gagal? Kok bisa sih? Susah banget, tahu gak sih? Susah banget. Emangnya dia kenapa? Ngelawan? Enggak, si Alia itu gak ngelawan. Tapi si Devan ngebelain abis-abisan si Alia. Sampai Devan tuh marah banget tahu. Mau ngelaporin gue ke polisi kalau gue masih aja ganggu si Alia. Aduh, kan gue jadi takut tadi. Aduh, sial. Gagal lagi. Tapi kalau gue nggak berhasil kayak gini, gagal gini, lo tetap mau transfer gue kan karena jasa gue tadi. Ya kan, lagian kan bukan salah gue. Kalau ternyata si Ale itu punya suami Devan yang kecintaan banget sama dia sampai ngebelain segitu, kan bukan salah gue kan. Devan tuh nggak cinta sama Alia ya. Devan itu milik gue. Iya, emang kurang ajar tuh si Alia. Iya, kurang ajar banget tuh udah ngerebut milik lo ya. Tapi lu masih inget kan nomor rekening gue, Beb? Ya kan, masih inget kan transfer gue, Beb, jangan lupa. Iya, tadi kan lo udah chat gue. Nomor rekeningnya masih ada kok. Nanti gue transfer. Iya, makasih ya, Jen. Bye-bye. Sering-sering ya. Lagi-lagi Devan selalu aja belain Alia. Kenapa sih Devan bisa sampai segitunya cinta sama Alia? Sampai-sampai semua orang yang nyerang Alia itu selalu diancam mau dilaporin polisi sama Devan. Udah buta banget sih Devan, jadi nggak bisa lihat apa? Kalau aku nih jauh lebih baik dari si Alia. Pokoknya sampai kapanpun, aku nggak akan pernah berhenti balas dendam ke kamu, Alia. Alia bukan cuma udah ngerebut Devan dari aku, tapi dia juga udah bikin papa celaka sampai papa menghilang. Aku harus lebih pintar sekarang. Dan kayaknya aku emang harus turun tangan sendiri nih, supaya Alia dapat ganjarannya. Halo? Iya, Bu. Iya, tolong siapkan mobil buat saya ya. Tapi nggak usah pakai plat. Baik, Bu. Oke.
Chelsea ngapain? Tante mau ke kamar kecil. Sejak kapan pintu kamar ini berubah jadi kamar kecil ya, Tante? Kenapa sekarang aku jadi kepikiran terus soal kamar di rumah Mita? Aku merasa ada sesuatu yang mereka sembunyikan di dalam kamar itu. Apa mungkin anak buah aku salah? Gimana kalau sebenarnya Tias emang disembunyikan di rumah Mita? Permisi, Bu. Maaf, Bu. Cuma ngingetin kalau hari ini udah waktunya saya gajian. Iya, nanti saya transfer. Maaf, Bu. Tapi ATM saya lagi keblokir. Abisan salah mulu, Bu, masukin pinnya. Saya juga belum sempet ngurusin yang ke bank. Jadi kalau bisa dibayar cash aja ya, Bu, ya bulan ini. Kamu nyusahin aja. Ya udah, saya ke ATM dulu ngambil uang kas. Alhamdulillah. Yes, makasih ya, Bu. Kalau gitu saya mau ke dapur lagi. Permisi, Bu. Ini kabarnya. Iya. Itu pasti Niko. Pasti Niko akan datang ke sini dan minta maaf sama aku atas kejadian tadi. Aku yakin Niko itu pasti mau nolongin aku. Tapi nggak enak sama Tania di situ. Aku tahu sayang perasaan kamu gimana sama aku. Oke, sebentar aku datang ya. Aku tahu, kamu pasti deh. Kalian ngapain kesini? Oh, aku tahu. Kalian tahu apartemen aku ini dari kantor kan? Ada apa? Aku ada perlu sama Teteh. Teteh pasti tahu kan sama berita yang kesebar di medsos soal ayah Asep yang jatuh ke jurang. Dan di berita itu kan dinyatakan bahwa aku yang menyebabkan ayah Asep celaka. Ya terus kenapa? Apa hubungannya sama Teteh? Teh, Ale teh mau minta bantuan sama Teteh. Bantuan naon atau Al? Tolong atuh Teh, bikinin video klarifikasi. Sebagai saksi pas di tempat kejadian, kan Teteh ada di sana. Kan Evan juga ada di lokasi kejadian, ngapain harus Teteh? Iya, saya bisa bikin video klarifikasi sendiri. Tapi itu nggak akan cukup meyakinkan untuk publik. Karena orang-orang akan tetap menganggap sebagai suaminya Alia, ya aku pasti akan menyatakan apapun untuk membela dia. Udahlah, Teteh mah malas terlibat masalah kayak ginian, masalah receh terpenting buat Teteh mah. Udah gerak kalian aja yang selesaiin masalahnya, ngapain bawa-bawa Teteh? Ibu bisa berdiri nggak? Aduh, Oma? Enak aja kamu panggil saya Oma. Emangnya muka saya kayak nenek-nenek apa? Udah bener tadi panggilnya Ibu. Tante. Aduh.
sampai berdarah. Ya iyalah namanya juga jatuh. Ya berdarah, ya luka. Sebentar ya, aku obatin. Au, maaf ya agak sakit. Anak ini emang baik atau sok peduli aja? Anak zaman sekarang kan biasanya pada cuek. Tapi dia kok perhatian banget ya? Kok aku kayak ngerasain perasaan aneh? Kayak rasa sayang dan iba ke anak ini. Padahal aku nggak beneran kenal sama dia. Ngapain terlalu akrab sama anak supirnya mamanya Alia? Apalagi ngerasa sayang. Nggak level. Kalau cuma iba sih nggak apa-apa. Pelan-pelan. Gak apa-apa kan? Buat beli plester. Gak usah tante, makasih, aku ikhlas kok. Suami tante kan kena kasih aku plester, jadi sekarang gantian. Oh ya, di mana ada ATM? Kayaknya ada minimarket dari sebelah sana. Ada ATM. Bang, tunggu, Bang. Aku duluan ya. Hati-hati ya. Ngapain aku bilang hati-hati? Ih, aneh. Sikap Tania hari ini udah gak sedingin sebelumnya. Ya mungkin karena tadi gue lebih milih Tania untuk gue tolongin. Jadinya sekarang Tania lebih luluh sama gue. Untung aja tadi gue ambil keputusan yang sangat tepat. Kalau enggak, Tania pasti makin sulit gue deketin. Oke, gue harus ambil kesempatan baik ini. Karena rasanya Tania sudah luluh sama gue. Jangan sampai kelewat kesempatan ini. Sayang. Dengan kejadian tadi, kamu sadarkan kalau kamu itu sangat berarti dalam hidup aku. Aku takut banget kehilangan kamu. Aku minta maaf ya. Hubungan kita sudah hambar selama ini. Karena kesalahan aku. Aku akui, selama ini aku udah banyak sekali salah sama kamu. Maafin aku ya. Dan soal kita punya anak, bukan lagi soal papa dan mama. Tapi ini tentang kita berdua. Untuk pelengkap dalam rumah tangga kita, sayang. Tania, dari lubuk hatiku yang terdalam, aku mau punya anak dari kamu.
nggak boleh kecewain mama sama papa yang pengen punya cucu dari kamu. Pokoknya kamu harus segera punya anak dari Tania. Enggak, tunggu dulu. Kenapa sih? Perut aku Perut kamu kenapa? sakit. Aku mau ke kamar mandi dulu. Tania? Shh, Tania. Gagal lagi aja sih. Itulah Teh, jangan gitu atuh sama Alia. Kenapa sih Teteh nggak peduli sama Alia? Alia kan adik Teteh. Kamu bisa ngomong nggak peduli? Hah? Teteh nggak peduli sama kamu. Dari mananya? So kamu teh mikir ya, Teteh udah jauh-jauh jalan ke hutan nyariin kamu. Teteh khawatir sama kamu, takut kenapa-napa. Masih dibilang nggak peduli sama kamu, kumaha sih? Kalau Teteh nggak datang ke sana ya, kamu mungkin di sana bisa dimakan sama binatang buas, jadi fosil kali kamu di sana. Alia, tapi kamu tuh jangan kegeeran ya. Teteh ngelakuin itu semua teh bukan karena peduli sebenarnya. Karena Teteh mau manfaatin kamu. Iya, aku tahu. Emang Teteh nggak mungkin peduli sama aku. Pasti Teteh cuma mau manfaatin aku doang. Terus sekarang, kalau misalnya Alia lagi butuh Teteh kayak gini, makanya Teteh nggak mau nolongin. Saat tuh yang Teteh peduliin, selain keluarga Teteh sendiri, adik Teteh sendiri, Kamiko doang. Karena Kamiko teh yang ngebiayain Teteh selama ini. Ngasih Teteh tas, ngasih Teteh mobil, ngasih Teteh apartemen mewah. Terus kalau Alia mau minta tolong, Alia juga harus ngasih yang sama gitu ke Teteh. Ay, kamu naon sih? Kok Teteh mukul aku? Ya amat kamu ngomong kayak gitu, kamu teh Malah jadi marah. minta tolong. Jangan berantem. Stop kalian. Kok kayak anak kecil sih kalian? Berhenti nggak? Dara, berhenti! Kalau kamu nggak berhenti, kamu dipecat. Hei, kalian berdua berhenti nggak? Kalau kalian nggak berhenti, saya siram pakai air. Emangnya kita kucing? Ayo, udah. Sekarang kita pulang. Percuma kita minta tolong sama Dara. Enggak, aku nggak mau pergi sebelum Teteh tolongin aku. Enggak, Teteh nggak mau nolongin, sudah pulang aja. Udah, kita pergi sekarang. Pergi. Pergi. Ayo. Ganggu pisan. Tania, kamu baik-baik aja kan sayang? 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 Kamu nggak apa-apa? Iya, pantas saja tadi kepala aku pusing. Aku baru sadar Sadar apa? kalau aku datang bulan makanya perut aku sakit banget. Oh, apa? Datang bulan? Aduh, gagal lagi dong. Gue tuh udah yakin banget malam ini ada peluang buat gue sama Tania bisa berhubungan. Ada-ada aja sih Tania. Kalau malam ini baru datang bulan, ya artinya seminggu ke depan gue nggak bisa ngapa-ngapain dong sama Tania. Aduh, ada-ada aja sih. Pakai datang bulan segala, atau waktu nih datang bulan.
ngecewain kamu ya. Maafin aku ya. Enggak sayang, enggak apa-apa ya. Namanya seorang wanita itu kan memang wajar datang bulan. It's okay. Tapi kan Sayang, nggak apa-apa ya. Nanti kalau datang bulannya udah selesai, baru deh. Lepasin tangan aku. Lepasin. Aku masih belum selesai ngomong sama Tante, sekali lagi aku ngomong. Alia, jangan. Udah, kamu diam di sini. Aku tahu kamu pasti marah banget sama Dar, karena dia emang bener-bener kelewatan. Kita kan cuma minta video klarifikasi sama dia, tapi dia malah acak-acakin rambut kamu. Jadi berantakan gini. Rambut kamu sakit nggak dijambak sama dia? Enggak, aku gak kenapa-napa, gak sakit. Cuman aku kesel aja, rambut aku jadi berantakan. Tante tuh dari dulu emang kayak gitu deh, Van. Selalu gak pernah mau disalahin. Ngerasa yang paling benar terus. Sedangkan aku tuh selalu salah di mata dia. Iya, aku setuju banget sama kamu. Sekarang kita jangan pernah minta tolong lagi sama dia. Karena percuma kan? Kita minta tolong sama dia malah jadi kacau seperti ini. Iya, tapi justru aku masih harus kasih pelajaran sama Teteh. Enggak. Alia, lepas! Ih, gak mau. Maafin aku ya, Alia. Jangan lepas! kenapa sih Devante begini terus? Bikin jantung aku mau copot. Deva, turunin! Iya, sabar. Ini udah mau nyampe kok. Lepas. Maaf. Kenapa sih dipaksa-paksa pulang? Udah cuma sebentar doang kok. Diam. Berhenti bang. Ini ya, makasih ya bang. Sama-sama, Nay. Udah tau aku lagi kesel banget sama si Miko. Tiba-tiba Alia sama Devan datang ke sini lagi. Ganggu banget sih. Berantakan nih rambutnya. Siapa lagi yang nelpon? Bisa. Ngapain sih anak itu nelpon? Ganggu aja. Risik! Tahu nggak sih orang tuh lagi kesel? Nelfon terus lagi. Halo, Nisa. Nisa, kamu teh ngapain sih nelfon-nelfonin Tete terus? Gangguin Tete, tau nggak sih? Tete mau istirahat, susah nih. Maaf, Teh Daren. Nisa nggak bermaksud buat ganggu Teteh. Aduh, kenapa sih aku keceplosan bentak-bentak Nisa ya? Gimana pun juga aku nggak boleh kasar sama Nisa. Aku harus bisa jaga sikap. Dia kan senjata penting yang selama ini aku pegang. Aku harus baik-baikin Nisa. Nisa, punten ya, maafin Teteh. Teteh nggak maksud untuk bentak-bentak Nisa atau marah-marahin sama Nisa, enggak. Teteh lagi stres. Teteh lagi stres. Iya, Teteh lagi banyak pikiran, Teteh lagi banyak kerjaan, bahkan Teteh belum sempat tidur, jadi Teteh stres.
gitu. Emangnya Teteh kenapa stres? Banyak nanya banget sih Nisa nih. Nyebelin banget. Sabar ya Dara ya. Iya. Nggak apa-apa, Teteh cuma banyak kerjaan aja kok. Ya, puntennya Nisa ya, maafin Teteh. Nisa ada apa? Ada perlu apa sama Teteh? Oh, enggak. Nisa cuma khawatir aja. Soalnya semalam Teteh nggak balas-balas chatnya Nisa. Oh, iya. Aduh, Teteh kemarin sibuk banget, jadi nggak sempat megang handphone. Gini aja, Teteh janji nanti kalau misalnya Teteh ada waktu, Teteh pasti akan jemput Nisa lagi ke sekolah, ya. Terus nanti kita jalan-jalan kayak kemarin, ya? Iya, Teh. Oke, ya udah. Ya, dadah. Alia, udah dong cemberutnya karena Dara. Nanti kalau dilihatin sama mama papa mereka bisa curiga loh. Iya. Hilangin dulu cemberutnya. Iya. Masih kurang. Senyumnya mana? Nih. Nah. Oh, kan jadi lebih cantik. Selamat siang Pak Devan, Bu Alia. Oh, Reno, kamu udah di sini? Saya minta maaf Pak, tadi Bapak telepon gak sempat saya angkat. Saya juga sudah menghubungi Bapak, tapi nggak diangkat juga, maka saya putuskan ke sini Pak. Kamu telepon saya? Iya Pak. Coba saya cek HP ya. Iya. Tadi handphone saya silent dan saya nggak getarin. Yaudah, mumpung kamu udah di sini. Saya mau minta tolong kamu cari tahu update soal pencarian Pak Wildan. Karena beritanya sudah kemana-mana dan saya mau mengantisipasi kabar buruk yang mungkin akan menyalahkan Alia. Kebetulan saya juga sudah lihat beritanya Pak. Salah satu personel tim SAR itu memang teman saya Pak. Dia juga menanyakan hal yang sama karena dia tahu saya bekerja dengan Pak Devan. Tapi untuk update terakhir, sampai saat ini Pak Wildan belum bisa ditemukan Pak. Makasih ya Pak Reno atas informasinya. Devan, aku ganti baju ke kamar ya. Udah nggak nyaman. Iya. Permisi Pak. Mari. Reno, kita bicara di halaman samping ya, supaya nggak didengar orang lain. Baik Pak. Reno, saya minta tolong sama kamu untuk hubungi notaris. Saya mau minta notarisnya untuk membatalkan kontrak pernikahannya baru dengan Alia dan merubahnya kembali ke versi awal yang tidak mengharuskan Alia untuk hamil. Maaf Pak, kalau boleh tahu, apa alasan Bapak merubah itu ya Pak? Akhir-akhir ini saya merasa sangat egois. Saya menyadari bahwa kehamilan itu bukan sesuatu yang mudah untuk seorang perempuan. Resikonya besar sekali, bahkan nyawa taruhannya. Saya nggak tega memaksa Alia untuk melakukan semua ini. Saya sudah nyesal merubah kontrak itu. Saya ikut lega Pak, dengan keputusan Pak Devan. Kamu
sependapat sama saya. Selama ini saya rasa kontrak terbaru itu memang sangat tidak adil untuk Bu Alia, Pak. Maksud saya, kelahiran seorang anak tidak seharusnya ditukar dengan kompensasi. Apalagi kalau nanti anaknya lahir, Bu Alia harus tetap berpisah dengan Pak Devan. Dan harus meninggalkan anak yang sudah dilahirkan, Pak. Saya yakin, Pak, itu akan sangat-sangat berat untuk seorang wanita sekaligus ibu, Pak. Secara tidak langsung, Pak, Pak Devan terlihat seperti hanya memanfaatkan Bu Alia untuk mendapatkan anak saja, Pak. Saya minta maaf, Pak. Ini hanya pendapat pribadi saya, Pak. Nggak apa-apa. Ucapan kamu ada benarnya juga. Maaf, Pak. Bagaimana kalau kontrak-kontraknya kita hapus saja, Pak? Maksud saya, alangkah baiknya jika Pak Devan dan Bu Alia menjadi pasangan suami istri seutuhnya, Pak, tanpa ada kontrak. Alia. Ya. Tania, kenapa kak perutnya? Kamu masih punya stok obat pereda nyeri haid nggak? Soalnya lagi haid hari pertama sakit. Ya ampun kak, biasanya ada cuman sekarang pas-pasan lagi habis. Atau nggak gini deh, karena kakak kelihatannya sakit banget, kalau aku beliin aja gimana? Sekalian aku mau beli obat-obatan yang lain yang habis. Boleh Al, makasih ya. Tapi ngerepotin nggak? Enggak dong kak, kan sekalian. Gak apa-apa biar aku beliin ya. Makasih ya. Ya. Kalau saya boleh berterus terang, Pak. Selama ini Ibu Alia adalah wanita yang baik, Pak. Dan bisa dibilang, dia wanita yang cocok disandingkan bersama Pak Devan. Kalau saya boleh bilang, Pak, serasi, Pak. Serasi bukan hanya dalam segi penampilan, Pak, tapi saling melengkapi satu sama lain. Dan itu sangat terlihat jelas, Pak. Kalau saya boleh jujur, Pak, kalau ada orang yang tanya ke saya benar-benar pengen banget melihat Pak Devan dan Bu Alia menjadi suami istri beneran, Pak. Tapi itu nggak mungkin terjadi, Reno. Kenapa nggak mungkin, Pak? Ya, karena sebuah pernikahan kan harus berdasarkan cinta. Tanpa adanya cinta, ya pasti sebuah pernikahan nggak akan berlangsung lama. Kamu tahu sendiri kan, hubungan aku sama Alia selama ini berdasarkan kesepakatan, bukan perasaan. Saya minta maaf, Pak. Maaf kalau ini lancang, Pak. Pak Devan yakin, Pak Devan tidak memiliki perasaan apapun terhadap Bu Alia. Maaf. Ya, Halo, Devan, kamu di mana sih? halo Alia. Aku lagi di halaman samping. Lagi bicara sama Reno. Oh, enggak. Aku teh mau izin. Aku mau ke minimarket sebentar ya. Gak lama kok. Nanti takutnya teh kamu nyariin aku kalau ngelihat aku nggak ada di rumah. Oh, ya udah. Aku sekarang anterin kamu ya. Gak usah, ngapain kamu anterin aku? Orang minimarketnya cuma deket doang kok, gak lama. Jalan kaki juga bisa. Ya udah, aku jalan kaki sama kamu ke sana. Udah pokoknya kamu teh gak usah nganterin. Aku mau beli perlengkapan perempuan, malu kalau kamu ikut. Ya udah. Tapi kamu jangan lama-lama. Dan kalau ada apa-apa, kamu langsung telepon aku. Ya udah tuh ya, dadah.
Akhirnya kamu keluar juga. Sendirian lagi. Sekarang aku tinggal ngejalanin apa yang udah aku rencanain. Sampai kapan aku bisa bertahan hidup di lautan ini? Apa selamanya aku nggak bisa keluar dari sini? Berakhir mati di dalam hutan sendirian. Gak ada yang tahu. Jenny, Mita, kalian pasti khawatir dan lagi nyari Papa. Papa masih hidup, tapi Papa nggak tahu sampai kapan bisa bertahan. Di media sosial sekarang berita apa aja ada. Update-nya cepet banget. Apa-apaan ini? Ini berita beneran nggak sih? Om Wildan jatuh ke jurang karena Alia. Nggak mungkin. Ini nggak mungkin deh. Alia tuh nggak mungkin ngelakuin hal seperti ini. Tapi kenapa ya ada berita kayak gini? Apa yang sebenarnya terjadi? Tapi kok bisa-bisanya nih netizen malah nuduh Alia pelakunya? Gue kenal banget sama Alia. Dia nggak mungkin ngelakuin hal seperti ini. Hai, Man. Si Man, Kamu udah pulang jalan-jalan. Gimana hubungan kamu sama Tania? Udah membaik kan? ya aku rasa sih begitu. Tadi juga seru aja jalan-jalan. That's good. Sekarang kita ke tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya, apa sih, Ma? Tahap selanjutnya ya kamu harus terus Tania supaya dia mau punya anak dari kamu. Gimana sih kamu? Iya, makanya aku tuh pengen lebih sering jalan-jalan sama Tania supaya lebih dekat. Lamaan, pakai cara yang lebih cepat aja, Miko. Ya butuh waktu dong, Mama. Gimana sih? We don't have time, okay? Miko, denger Mama ya. Mama masih punya obat perangsang yang waktu itu dilarutin ke minumannya Tania. But this time, kamu jangan minum. Obat perangsang? Jangan. No way, Mama. Jangan ya. Ampun. Why? No, menurut Mama, ini nih cara tepat supaya bisa melancarkan kehamilan Tania, sayang, please. Jangan pakai obat perangsang dan lagi nggak bisa. Ya? Kenapa nggak bisa sih? Why?
Tania lagi datang bulan, gak bisa. Oh my God. Ya, Why? Setiap kali mama mau kalian berhubungan, selalu aja ada halangannya. ya mana aku tahu Mama. Emangnya aku yang ngatur datang bulan Tania? Gimana sih Mama kayak gak pernah datang bulan aja? Dara, itu di rambut kamu ada ulat bulu. Hah? Apa? Ada ulat bulu. Di mana, Bu? Dara. Iya, tenang dulu biar saya ambilin ya. Saya takut banget sama ulat bulu. Dara, takut saya takut. Saya ambilin. Ibu tolong ambil aja. Jangan biar goyang-goyang saya. Perasaan aku jadi nggak enak kayak gini deh. Aku jadi ngerasa bersalah banget sama Dara. Apa aku terbalik kan gara-gara aku? Apa aku keterlaluan ya? Aku minta maaf aja kali ya ke Dara. Siapa sih yang nelpon? Ganggu aja lagi nonton drakor. Dia lagi nelpon. Ngapain nih, mau manas-manasin lagi? Halo? Halo Dara. Maaf saya ganggu kamu ya? Oh enggak Bu. Enggak ganggu kok, saya lagi santai. Kenapa Bu? Oh, saya mau minta maaf sama kamu soal kejadian yang tadi. Harusnya kan kita senang-senang bareng, tapi malah kecebur di danau. Oh, nggak apa-apa kok Bu. Nggak apa-apa. Itu kan juga karena saya panik, jadi perahunya jatuh deh. Ya, kan kamu heboh juga gara-gara saya, Dara. Saya yang bikin kamu kaget dan kayak kamu panik. Jadi saya benar-benar gak enak hati. Saya mau minta maaf banget sama kamu. Udah Ibu, nggak apa-apa. Udah santai aja. Udah, tenang ya. Saya juga kan nggak kenapa-napa. Syukur deh. Makasih ya, Dara. Iya, sama-sama Bu. Oh ya, sebenarnya saya tuh tadi masih pengen ngobrol banyak sama kamu. Pengen curhat, cuman gagal gara-gara kejadian yang tadi. Oh gitu. Boleh. Nanti kita atur waktu lagi aja ya buat kita ketemu ngobrol-ngobrol ya. Saya boleh nggak kalau misalnya main ke tempat kamu sekarang? Ibu mau ke apartemen saya? Boleh. Nanti saya kirim alamat apartemen saya ya. Oh, oke Dara, di Sherlock ya, biar saya langsung berangkat. Iya, dengan senang hati Bu. Oke Dara, see you. Aman, gak ada CCTV. Kena kamu alias sekarang.
Kenapa perasaan aku jadi nggak enak ya rasanya? Setan! Ah! Setan! 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 Kenapa perasaan aku jadi nggak enak ya rasanya? Kok bisa sih nggak kena? Kenapa ya? Astagfirullahaladzim. Itu siapa yang mau celakain aku? Mobil ini mau celakain aku. Berhenti! Jangan pergi! Berhenti! Aku harus kejar mobil itu. Kenapa sih? Bang, saya pinjam motornya ya. Saya mau kejar mobil yang barusan yang mau nabrak saya. Mobil barusan? Iya, yang ngebut banget. Saya pinjam ya. Ntar dulu. Jangan bawa kabur motor saya. Tenang aja bang, gak bakalan saya bawa kabur. Kalau nggak gini deh, ini teman-teman abang semuanya bantuin saya kejar. Nanti saya bayar semuanya. Yaudah. Tenang aja, saya gak bakal kabur. Ayo, hati-hati. Nitip motor gua, jangan sampai dibawa kabur nih orang ya. Siap bang, Nitip. aman bang, aman. Nitip. Iya, aman bang. Nitip. Ya, Bang. Iya. Hai Bu Tania. Gak macet kan Bu? Enggak kok. Ya, masak ya. Akhirnya Bu Tania sampai juga di apartemen saya. Wow, apartemen kamu bagus banget, Dara. Rapi lagi penataannya. Iya dong. Ini semua kan hasil pemberian dari suami kamu. Ya, kebetulan memang saya tuh hobi menata-nata sih, Bu. Jadi ya, beginilah. Silakan duduk, Bu. Aku emang lihat sendiri sih, Miko nggak peduli sama Dara. Tapi aku tetap ngerasa harus mastiin sendiri, Dara dan Miko ada hubungan spesial atau enggak. Supaya nggak ada lagi keraguan di hati aku tetap harus melakukan tes DNA. Dara, ini di rambut kamu ada uban, biar saya ambil ya. Uban, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Bu. Makasih ya, makasih. Ibu mau minum apa? Saya ambilin. Mau mineral, Pak, es teh manis, atau mungkin yang seger-seger? Apa aja deh, Dara, terserah. Ya, oke. Sebentar ya. Aduh, gagal lagi. Padahal udah deket banget, tinggal dikit lagi. Alia? 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 Alia?
kok belum balik dari minimarket sih? Katanya cuma mau pergi bentar, tapi ini belum balik-balik juga. Aduh, cek aplikasi pelacak deh, biar tahu posisi dia di mana. Alia mau kemana? Kok dia malah makin menjauh sih? Jangan-jangan terjadi sesuatu lagi sama dia. Aku harus nyusul dia. Dengan cara apa lagi sih aku harus ngabisin Alia? Gagal terus. Untung banget itu anak. Gak habis pikir aku. Ngapain sih itu motor? Berhenti! Berhenti! Itu kan Alia. Kok bisa-bisanya sih dia ngejar aku? Aduh, gimana nih? Woi, berhenti woi! Itu gawat ini kalau ketangkep. Ini apa itu? Ini apa itu? Sekarang ayah nggak bisa lari kemana-mana lagi. Alia? Dara? Tumben Anda mengenal kami. Biasanya Anda tidak pernah mau kenal kami. Atau karena ini sudah di ujung kematian Anda. Jangan bunuh saya, Alia. Dara, jangan. Sudah terlambat, Ayah. Ayah yang tidak bertanggung jawab seperti kamu harus mati. Ayah duluan yang ingin jahat sama kita. Ayah ingin sekali membunuh kita. Tapi itu semua nggak mungkin. Kita yang akan membunuh ayah. Enggak. Jangan, Alia. Dara. Ini saatnya pembalasan dari kamu atas semua perbuatan kamu.